Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 31 dan ayatnya yang ke-33. Demikian firman tertulis. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara yang terkasih, ungkapan small is beautiful yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan kecil itu cantik atau indah, sepertinya tidak selalu dilihat sebagai kebenaran umum. Bukankah manusia berlomba-lomba ingin menjadi besar? Bahkan gereja juga ingin menjadi besar. Kalau kecil kita sering berpikir pasti umatnya menjadi minder dan pesimis untuk bisa bertahan karena tidak leluasa melakukan tugas panggilannya. Saudara yang terkasih, barangkali itulah yang terpikir dan ada di benak sebagian orang-orang yang mulai mengikut Yesus dan menerima ajarannya di zaman itu. Mereka adalah orang-orang kecil dan kelompok kecil. Kini mereka berhadapan dengan kuasa yang besar yang siap melumat komunitas yang baru bertumbuh itu. Saudara, kegelisahan ini rupanya ditangkap oleh Yesus dan ia mulai mempersiapkan murid-muridnya. Ia menyampaikan pengajaran dengan materi tentang kerajaan Allah. Ia menyampaikan 2 perumpamaan yang berbicara tentang benih dan ragi secara berturut-turut untuk menggambarkan kerajaan Allah. 2 perumpamaan itu bercerita tentang makna yang sama, yakni bahwa kerajaan Allah tidak semata-mata hadir langsung menjadi besar. Sebaliknya, seperti biji sesawi yang pada zaman itu dikenal sebagai benih tanaman yang paling kecil, jika sudah tumbuh dengan baik akan menjadi tanaman yang besar yang dapat dipakai menjadi tempat berlindung burung-burung. Hal yang sama dengan ragi. Ragi yang kecil dan nyaris tak terlihat akan menghamirkan seluruh adonan sehingga menjadikan roti empuk dan enak untuk dimakan. Saudaraku yang terkasih, apa yang ditekankan Yesus dalam perumpamaan ini? Ini bukan melulu pada target bahwa kerajaan Allah itu menjadi besar. Bukan, ini berbicara tentang optimis ketika para pengikutnya merasa diri kecil berhadapan dengan mayoritas yang tidak selalu ramah. Perumpamaan ini berbicara bagaimana menghargai proses. Dalam sunyi, benih itu tumbuh menjadi besar dan dalam diam, ragi itu mengaruhi seluruh adonan. Tidak usah gembar-gembor melakukan perkara-perkara yang spektakuler sebagai gereja. Cukup lakukan perkara-perkara kecil dengan cinta kasih yang besar. Kerjakan dengan tulus setiap ajaran dan teladan yang diberikan Yesus. Peragakan cinta kasih, pengorbanan, pengampunan, kepedulian, dan keberpihakan kepada mereka yang tersisih. Rasakan bahwa engkau benar-benar menyapa dan hadir bagi mereka yang sedang dalam kesepian, tidak punya teman, bahkan tertolak dalam komunitasnya. Jadi saudaraku, tidak perlu resah dan risau apabila saat ini gereja kita, yaitu Gereja Kristus Kartini, bukan gereja yang besar. Kita bisa hidup bergereja dengan cinta kasih yang besar. Tuhan telah memberikan benih yang kecil di dalam persekutuan kita. Benih itu pasti baik dan pasti dapat bertumbuh dalam perkenaan Allah. Benih itu datangnya dari Allah.
Hanya tugas kita sebagai umat adalah terus berproses. Mari kita melakukan hal-hal sederhana dengan hati yang tulus, memuliakan Tuhan di mana kita hadir. Mari mencintai dan menghargai semua orang yang kita temui. Dengan kehidupan yang demikian, benih itu akan terus bertumbuh. Bahkan kelak tanpa kita sadari, benih itu telah menjadi berkat, naungan bagi orang-orang yang mungkin saja sedari awal tidak menyukai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang menyegarkan kami pada pagi hari ini. Sebagai persekutuan gereja di Gereja Kristus Kartini, kami mengucap syukur Tuhan mengizinkan kami hadir dan saling berbagi di tengah-tengah persekutuan ini. Dan kami juga terus memohon, biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah kami dan mampu memperagakan cinta kasih Kristus dalam kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan kami. Sehingga kelak benih yang Tuhan taruh dalam persekutuan kami akan bertumbuh dalam sebuah pertumbuhan yang baik, terarah untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami dan kami percayakan kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menolong, menyertai dan membimbing langkah kami sehingga semuanya itu mendatangkan yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.